Bung Karno adalah nama yang terukir di jantung sejarah Indonesia. Ia dipuja sebagai proklamator, orator ulung, dan pemimpin revolusi. Namun, pada saat yang sama, ia juga dikenang sebagai tokoh yang penuh kontroversi. Pemimpin yang kekuasaannya dianggap terlalu besar, dan figur yang jatuh bersama tragedi nasional. Dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Sejarah jarang memberi kita tokoh yang sederhana, dan Bung Karno adalah bukti bahwa seorang pahlawan bisa sekaligus menjadi sumber perdebatan yang tak pernah usai. Untuk memahami Bung Karno, kita harus berani melihat keberhasilan dan kegagalannya secara bersamaan. Seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai. Soekarno lahir pada tahun 1901. Di tengah cengkeraman kolonialisme Belanda yang menindas, ia tumbuh dalam lingkungan intelektual dan politik yang tajam. Tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, tempat ide-ide besar tentang Islam, nasionalisme, dan perlawanan diperdebatkan setiap hari. Sejak muda, Soekarno bukan hanya pemikir, tetapi juga agitator. Ia percaya bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan, melainkan harus direbut. Pidatonya menggugah, tulisannya menghasut, dan keberaniannya membuat pemerintah kolonial ketakutan. Bagi Belanda, Soekarno adalah ancaman. Bagi rakyat tertindas, ia adalah harapan. Penjara dan pengasingan tidak mematahkan Soekarno. Justru di tempat-tempat sunyi seperti Ende dan Bengkulu, ia membangun gagasan besar tentang Indonesia merdeka. Ia menulis, merenung, dan membayangkan sebuah bangsa yang bersatu melampaui suku, agama, dan kelas sosial. Pengasingan menjadikan Soekarno bukan hanya seorang aktivis, tetapi simbol perlawanan. Namun disinilah benih kontroversi itu tumbuh. Soekarno percaya bahwa demi tujuan besar, kompromi politik adalah hal yang wajar. Ketika Jepang datang, Belanda tumbang. Soekarno melihat peluang. Ia bekerja sama dengan Jepang, berpidato atas nama Asia Raya, dan memimpin organisasi bentukan penjajah baru. Bagi pendukungnya, ini adalah strategi realistis untuk mendekati kemerdekaan. Namun bagi pengkritiknya, ini adalah bentuk kolaborasi dengan kekuatan fasis yang menindas rakyat melalui Romusha dan kekerasan. Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia lahir dari situasi yang penuh dilema moral, dan Bung Karno berada tepat di pusat dilema itu. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno berdiri dan membacakan proklamasi, 1 menit yang mengubah sejarah bangsa. Namun setelah euforia mereda, tantangan sesungguhnya dimulai. Indonesia yang merdeka bukan negara yang stabil, melainkan negeri yang rapuh, miskin, dan terpecah. Dan Bung Karno, yang dulu pemimpin revolusi, kini harus menjadi kepala negara. Tahun 1959, Bung Karno membubarkan demokrasi parlementer. Ia menilai sistem itu terlalu liberal dan tidak cocok bagi Indonesia. Sebagai gantinya, lahirlah demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden. Kritik dianggap kontrarevolusioner. Pers dibatasi, dan Bung Karno diposisikan sebagai pemimpin revolusi yang tak tergantikan. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Pertanyaannya, apakah Bung Karno sedang menyelamatkan negara dari kekacauan atau sedang membangun kekuasaan personal yang berbahaya? Bung Karno mencoba menyatukan nasionalis, Islam, dan komunis dalam konsep Nasakom. Ia percaya perpecahan ideologi adalah ancaman terbesar bangsa. Namun kebijakan ini membuat PKI tumbuh sangat kuat, sementara Angkatan Darat merasa terancam.
Ketegangan meningkat, dan Bung Karno berdiri di tengah konflik yang semakin sulit dikendalikan. Peristiwa 30 September tahun 1965 mengubah segalanya. 6 jenderal tewas. PKI dituduh sebagai dalang, dan Bung Karno gagal mengambil sikap tegas. Diamnya Bung Karno membuka jalan bagi kekerasan massal. Ratusan ribu nyawa melayang. Dan kekuasaan berpindah, perlahan namun pasti. Bung Karno mengakhiri hidupnya dalam keterasingan, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa suara. Namun warisannya tetap hidup. Sebagai pahlawan, sebagai pemimpin kontroversial, sebagai pelajaran bahwa kekuasaan dan idealisme tidak selalu berjalan beriringan. Daripada pimpinan saya itu